Jadi alasannya bikin PSBB adalah karena ternyata mengurangi. Bukan. Apa itu? Kasur di rumah sakit habis. Oh iya. Gitu. Karena belum gula ya kan. Pada Tanah Abang di sana loh ya kan. Nah, Benar. karena katanya Wisma Atlet ini hampir seluruh kamarnya penuh. Itu mungkin bisa jadi karena ada orang yang mungkin Nyewa. homeless ya kan. Terus kemudian dia mungkin positif, terus kemudian dapat nyaman. Terus dibilang sembuh. Enggak, belum. enggak sembuh. belum. Saya belum. Akhirnya gendeng wong gak sembuh ya. Kenapa pakai masker? Ini sombing. Karena kamu pasti ngirain ini bau ya. Karena Iya. kita ketemu lagi di ngomong tae. Oke. Gitu ya. Ada Nancy Segian, ada siapa? Saya Kirun. Nggak percaya saya. Iya, saya kira saya buka ya nih. Coba ya. dibuka. Nah. Pakai aja. Pakai Pakai aja. Enggak, bercanda. Buka aja, gak apa-apa. Buka ya. Kita kan udah udah Jaga jarak. physical distancing. Iya. Ya kan? Aku juga ini mentaati karena kan sebentar lagi PSBB katanya lagi ada lagi nih, bentar lagi. Yes. Tapi Tapi kan Jakarta. DKI Jakarta. Enggak enak ngomong gini ya. Buka aja. Buka. Sumu ya? Iya, sumu. Wis sumu tambah lagi sumu ya kan. Jadi kan sekarang lagi viral itu. Iya, benar. Trending topik. DKI Jakarta PSBB lagi. Ya. DKI Jakarta tarik rem darurat. Dipikir kereta api ya? Ya kan? PSBB ini bukan apa singkatannya kan Pembatasan sosial berskala besar. besar. Ini padahal enggak sebenarnya. PSBB itu kan pasar saham Masih berbau perbankan ya Pak ya? Benar. Masih berbau perbankan. Kabarnya akan dimulai lagi PSBB di DKI Jakarta. Dimulai dari tanggal 14 September, benar. Dan Berarti ini dimulai hari Senin. Dan ini simpang siur nih, katanya dengan adanya PSBB ini, Menteri Ekonomi kalau nggak salah Erlangga namanya benar ya, dan nggak setuju karena memang dengan adanya PSBB yang dilakukan di Jakarta kan Jakarta ini sekarang mungkin karena ibu kota akan pindah, tapi barometer ekonomi yang ada di Indonesia Masih Jakarta, di Jakarta ya kan. Jakarta. Kalau nggak salah ada 3 menteri ya, Ya, yang ikut mengkritik keputusan dari Anies Baswedan ya. Erlangga, Ubaya, terus Itu kemudian kampus. bukan kampus. Itu kampus. Petra terakhir ya bukan ya. Enggak siapa aja enggak tahu aku. Nggak tahu, Erlangga. nggak tahu detail, Ya udah nggak pokoknya tahu ada di situ, baca di berita lah. Ada 3 menteri dan Nah, gitu. salah satunya menyayangkan kebijakan karena setelah itu indeks harga saham Perbankan. Iya benar itu Oke. jatuh banget. Jatuh banget. Jatuh banget. Nah, Poinnya efeknya- 257 sekian poin lah hilang. efeknya untuk perekonomian Indonesia kalau misalnya nanti diadakan lagi PSBB di Ya. DKI Jakarta, walaupun memang kan cuma di area Ya. DKI Jakarta, tapi kan mulai dari pusat industri di situ, Ya. pusat entertain di situ, Benar. ya kan pusat pemerintahan juga ada di situ. Benar banget. Efeknya buat perekonomian apa? Efeknya ya sekarang kan lagi isu yang namanya resesi kan di Oh, Indonesia. yes. Bisa jadi, tapi kan ini masih berlaku di Jakarta aja ya, belum di kota-kota lain termasuk di Surabaya mungkin atau di Jawa Timur ya. Semoga tidak ya karena memang semua kembali ke manusianya kan. Karena kalau kita bilang masalah PSBB itu berarti ada manusianya yang masih belum tertib untuk melakukan protokol COVID-19. Betul. Nah katanya kan angka positif COVID-19 di Jakarta itu naik tajam. Jadi alasannya bikin PSBB adalah karena ternyata mengurangi. Bukan. Apa itu? Kasur di rumah sakit habis. Oh iya. Gitu. Karena belum gula ya kan. Pada Tanah Abang di sana loh ya kan. Nah, Benar. karena Mana sih? katanya Wisma Atlet ini hampir seluruh kamarnya penuh. Itu mungkin bisa jadi karena ada orang yang mungkin Nyewa. homeless ya kan. Terus kemudian dia mungkin positif, terus kemudian dapat nyaman. Terus dibilang sembuh. Enggak, belum. enggak sembuh. belum. Saya belum. Akhirnya gendeng wong gak sembuh ya. Jadi itu bukan Wisma Atlet, rumah sakit jiwa Iya, akhirnya. iya. Jadi gitu katanya alasannya adalah karena tempat tidur dan fasilitas di rumah sakit ini hampir Fasumnya penuh. nggak cukup ya. Tapi ya balik lagi sih sebetulnya kalau misalnya fasum nggak cukup pun sebetulnya mungkin karena harusnya perhatian dari pemerintah DKI mungkin ya, mungkin. Orang di Surabaya aja di Jawa Timur kan sempat yang zona hitam malah ya kan daripada zona apa namanya kemarin kan di kota-kota lain atau di provinsi lain kan zona merah. Kita malah zona hitam ya Sekarang kan. kita zona apa sih? Zona nyaman. Friend zone. Itu kayaknya Iya. pengagum senja. Iya kayaknya benar. itu ya. Kopi senja ya gitu. Gitu. Kalau Jawa Timur sendiri tadi Nancy dapat informasinya, menurut humasnya Oh deket ya sama humasnya ya? Saya masih dekat. Iya. Saya sama humasnya informasinya dari Google soalnya. Gimana? Pak Jawa Timur belum ada gambaran akan ikut PSBB juga. Semoga jangan Tapi lah. kabarnya yang mau masuk kota Surabaya Ya. ini harus tes swab dulu. Kabarnya gitu. Jadi kalau mau Lintas masuk ke kota Surabaya, ya, lintas kota ya. harus tes swab
dulu. Cuma detailnya nggak tahu. Yang kerja kok apa sih main Nah Sidoarjo. itu yang jadi Surabaya pertanyaan. coret. Ya terutama yang di rumah Sidoarjo, Krayan ya kan, kemudian Gresik. Sebentar Pak, mana? Krayan ya kan, Krayan. Gresik ya. Kok jadi gini ya ngomong ya, Gresik, ya, Waru. Rumahnya Belanda. Iya Belanda, waduh. Belakang Juanda. Belakang Juanda Belanda Kan betul dia tinggal kepleset dikit. London. Lornginden ya kan, Lornginden kan? benar. Gitu. Jadi kabarnya seperti itu. Sebetulnya itu sangat, karena swab itu memang sekali tes ya. Kalau misalnya memang, tapi sebenarnya agak riskan juga karena memang mungkin kemarin di Surabaya lagi ribut masalah PCR nggak bisa masuk. Betul. Ada beberapa perusahaan BUMN yang sekarang sudah nyumbang, termasuk ada perusahaan BUMN bank ya kan, yang di tempat saya bekerja. Warna biru itu kemarin ya. juga memberikan satu mobil PCR. Wow. Dan itu sangat berdampak untuk Surabaya sebetulnya. Wow. Nah semoga. Bapak kampanye Pak di sini. Iya enggak kampanye kan. Pilkada Pak. Kalau nggak pilkada. Pilih saya. Kalau nggak pilkada, pilkabe kayaknya ya. Jangan dong, Mas, baru satu aja ya kan nanti. Tapi kalau misalnya ya jangan sampai sih sebenarnya. Yeah. Kita semua berharap supaya corona segera sirna. Di Surabaya dan di semua lah tempatnya ya. Karena Kalau ini sudah mulai bagus di Surabaya ini. Ekonomi udah mulai membaik, teman-teman event udah mulai jalan ya kan. Udah mulai jalan loh, thanks God banget. Bener banget. Libur selama 4-5 bulan loh anak-anak event ya kan. Coba aku mulai mimisan loh aku. Ini udah mulai merasakan ada uang merah ya sekarang ya. Merahnya jadi merah 100 rupiah. Merah, biru. Terus mulai dibayar virtual. Saya. Bayar virtual sekarang ya? Oh belum pernah loh itu aku. Belum. Jadi kan kamu. Bayarnya Maya ya? Barter produk kayak gitu. Ya memang agak miris banget ya 5 bulan anak-anak event tuh banyak yang libur. Ya kita berharap dengan Jakarta memberikan hasil ya, impact yang sangat luar biasa meskipun sekarang dampaknya adalah ISHG turun, pasar saham babak belur, PSBB tadi itu, dan kemudian ya semoga tidak mempengaruhi ekonomi Indonesia karena sekarang ini dolar apa ini itu? sekarang Berapa? Di angka berapa? Harga jual dolar itu harga jual 15.000. 15.000. Itu persis di tahun kejadian 98 sampai 2000 itu kan harga dolar segitu. Oh yang krisis moneter itu iya, ya? Iya benar, mahal banget itu ya kan. Dan kita harapkan dengan harga dolar naik ini bukan kamu berarti jual emas? Saya jual diri aja ya. Ya semoga tidak ada dampak di Surabaya lah, di Jawa Timur. Kalau seandainya di luar dugaan, ya. Mungkin karena dampak PSBB di ibu kota, akhirnya Jawa Timur PSBB lagi. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? What would you do? Saya akan kirim company profile saya kepada WO dan juga IWO. Ayolah Mas tolong tutup MC ya kan. Saulasi Mas. Tapi harga tidak turun ya, harga bukan turun. Harga pandemi ya? Harga tidak turun, harga tidak ada ya. Bukan harga pandemi. Harga pandemi. Ya, benar. Enggak seriously. Kalau saya pribadi ditanya kalau seandainya ya kan Jawa Timur PSBB lagi. Wah. Ya aku jualan online mana berarti aku? Ya, selain jualan online. Gitu. Jual online ya kalau kamu ya. Kalau aku sih karena memang bagiku sebagai seorang pekerja itu akan jadwal WFH, WFO akan ada lagi ya kan, 2 minggu. Seneng? Sebetulnya seneng enggak karena kayak itu uang makan. Selain itu saya harus merawat anak di rumah yaitu agak keberatan, biar istri saya yang merawat gitu loh. Kan bapak tugasnya mengayomi, istri merawat gitu. Bapak nggak bisa ngomong anak di rumah? Nggak bisa. Bikin aja. Yakin? Bapak ikut nyumbang? Dikit. Yang banyak siapa? Ya gitu sih. Jadi nggaknya gini Nancy, kalau misalnya PSBB itu selain kita harus kreasi di rumah, kemudian sering berjemur. Sekarang kan metode MEP badan itu kan sekarang sering ya dilakukan orang-orang. Dan itu kembali lagi di kantor saya. Jadi bukan cuman bule-bule aja yang pengen tanning berjemur ya. Bener. Sekarang akhirnya orang Indonesia yang tadinya suka pakai krim pemutih, hidrokuinon di wajah, sekarang malah berjemur. Iya berjemur sekarang, dan ada satu teknik lagi yang terbaru. Apa itu? Sempat saya lihat YouTube, salah satu dokter yang menangani ICU di Florida. Itu kita harus jongkok, kemudian tangan itu ditekuk, kepala dimasukin, terus kita itu harus latihan pernafasan. Jadi dibatuin, jadi latihan pernapasan terus dibatuin, itu akan keluarin lendir. Nah itu salah satu cara biar kita nggak ngap dan paru-paru kita yang ada lendir-lendirnya bisa keluar. Oh I see. Itu bisa dicoba. Dan itu memang salah satu metode baru. Ya semoga dengan banyak, karena akan banyak lagi metode-metode untuk membuat orang-orang bisa sembuh dari atau terhindar dari namanya COVID. Dengan adanya PSBB yang ada di Jakarta. Kita berharap semoga selesai di Jakarta. Ya. Karena memang kan kalau ngomongin tentang PSBB diberlakukan kembali, akhirnya akan ada pembatasan mulai dari pembatasan jam malam. Betul. Sampai jam 10 biasanya kan. Nah tergantung, tiap daerah beda. Kita jam 10 ya, kita jam 10 ya. Sempat jam 9 waktu itu kan. Oh iya sempat benar. Kemudian akhirnya mulai dari pembatasan dari jam transportasi. Betul. Pembatasan penumpangnya juga.
jamnya ya kan? di jamnya akan dibatasi. Ada yang berangkat jam 8, ada yang masuk jam 9. Nah, seperti itu. Karena memang gitu. Jakarta alat transportasi umumnya kan banyak kan. Betul. Jadi nah, ini juga menjadi PR sih sebetulnya, semoga Jakarta nggak banyak lah supaya kota-kota lain nggak. Kita nggak bisa nongkrong lagi karena cuma boleh dine in atau take away. Dine in nggak boleh karena cuma boleh take away. Take away. Sedangkan promo-promo kebanyakan dine in. Betul. Nah, strategi marketing ya kan. Kita mau gitu. nongkrong baru jam 8, Mas mau pesen last order gitu kan nggak enak jadinya bisa, kan. gitu. Baru minum Mas bayar ya. Aduh, gitu nggak enak. Nah, kan. makanya jadi sebelum akhirnya Jawa Timur punya wacana seperti DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB, alangkah baiknya kita semua di kota-kota manapun yang lagi nonton ya kan. Di kota selain DKI Jakarta sebelum akhirnya pemerintah setempat punya wacana untuk PSBB, lebih baik dari sekarang kita harus melakukan pencegahan dengan 3M. Apa itu? Memakai masker. Betul. Menjaga jarak. Betul. Ya kan? Menjaga kebersihan. Mencuci tangan ya kan. Dengan mencuci tangan. Benar. Nah, kalau itu bisa harus mencuci seluruh badan. Seluruh badan. Mensucikan diri. Berdoa. Hadas besar, hadas kecil ya. Mari lapo iku. Betul. Karena ini penting. Iya benar. Ya kan, yang namanya mensucikan diri dengan berdoa, kemudian melakukan usaha. Kalau kamu belum dapat jodoh juga, yang terakhir, yang paling penting, mungkin kamu belum ngaca. Karena kamu nggak seberapa oke. Jadi gitu ya. Tapi yang paling penting dari yang utama adalah menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan perlu aktivitas berlebih, tapi jangan lupa suplai vitamin. Kamu jualan suplemen ya? Iya. Obat kuat. STM Jendok Limo. Banyak banget. Yes, gitulah ya, pokoknya. Pokoknya harus kita balik dari kita sendiri, sadar dari diri sendiri supaya yang lain terjaga aman dan kita bisa memutus rantai penyebaran ya. Iya benar. Kok silaturahmi? Kok silaturahmi ya? Rantai penyebaran. Ini bukan lebaran. Bukan lebaran ya. Yes, ikut ambil peran dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Yes. Nanti Siagian. Kirun. Pamit. Sampai jumpa di Ngomong Tae berikutnya. Ngomong Tae. Tae. Bye-bye.